pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Semuanya sehat? Sehat, Ibu. Masih semangat? Semangat, semangat, semangat. Luar biasa. Oke, sekali lagi masih semangat? Semangat, semangat, semangat. Luar biasa. Oke, semuanya baik, semangat, dan sangat baik. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, kita awali dengan berdoa. Oke, silakan ketua kelas memimpin doa. Teman-teman serta yang guru, sebelum kita ada dalam proses belajar di pagi hari ini, mari kita selalu dalam doa. Berdoa di malam. Tuhan Yesus Bapa yang baik, kembali lagi kepada kami Tuhan, atas dalam dari malam berpagi hari ini, kami semua boleh berbagai pendidikan ini dan sekarang kami akan belajar Tuhan, baik melalui pelajaran yang diberikan dan disampaikan oleh guru dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih ketua kelas. Oke, selanjutnya ibu mau ambil absen dulu ya, oke. Yang pertama Amel hadir dulu. Dea hadir dulu. Tiara hadir dulu. Alia hadir dulu. Devika hadir dulu. Keila hadir dulu. Aldi hadir dulu. Daud hadir dulu. Teren hadir dulu. Destri hadir dulu. Alda hadir dulu. Abaram hadir dulu. Adel hadir dulu. Dion hadir dulu. Dan Mandi hadir dulu. Semuanya hadir ya? Ya, Ibu. Oke. Nah, anak-anak, di pertemuan sebelumnya itu kita telah belajar tentang puisi rakyat, ya kan? Siapa yang masih ingat apa itu puisi rakyat? Siapa? Ya, sastra lisan, sebuah puisi dan cerita dan berkembang secara menyeluruh pada masyarakat tradisional. Betul sekali ya. Oke. Kemudian selain dari pengertian, mungkin jenis-jenis dari puisi rakyat saya Dara, pantun, apa lagi? Selain pantun, gurindam, apa lagi? Syair. Oke, berikan aku dulu untuk teman yang sudah berarti masih ingat ya? Puisi rakyat, pengertian dan juga jenisnya. Nah, di hari ini kita akan mempelajari materi yang baru, yaitu tentang unsur-unsur cerita fantasi. Unsur-unsur cerita fantasi. Nah, tujuan pembelajaran kita di hari ini ada dua. Yang pertama, melalui proses pembelajaran ini, peserta didik dapat satu, menjelaskan ciri tokoh, latar, alur, dan tema cerita fantasi yang dibaca dengan tepat. Kemudian yang kedua itu menelaah, ya, menelaah teks cerita fantasi yang dibaca dengan tepat. Itu adalah tujuan pembelajaran kita ya. Nah, sebelum itu lanjut nih, masuk ke materi pembelajaran kita tentang unsur cerita fantasi. Di antara kalian, siapa yang tahu apa itu cerita fantasi? Jessica. Cerita fantasi itu adalah jenis cerita yang penuh dengan imajinasi. Ya, betul sekali. Cerita fantasi itu cerita yang penuh dengan imajinasi atau hayalan, ya, hayalan yang dibuat oleh penulis pada kita membaca, untuk membaca. Kemudian selain cerita fantasi punya pengertian, cerita fantasi apa saja yang kamu tahu? Yang sudah pernah baca cerita fantasi? Saya, apa? Dongeng. Apalagi selain dongeng? Cerpen, ya. Apalagi bagus selain cerpen?
Puisi rakyat. Ada lagi? Oke, bagus ya. Berarti ada dongeng, ada cerpen, dan juga cerita rakyat. Oke, bagus. Kemudian, selain dari itu, yang menjadi ciri khas, kalau sudah pernah baca cerita fantasi nih, menjadi ciri khas dari cerita fantasi itu apa? Siapa yang tahu? Saya Mel. ciri khas cerita fantasi itu seperti sifatnya yang fiktif Ya, atau tidak nyata itu. ya, dia itu bersifat fisik kan, dan tidak nyata. Kemudian apa lagi? Amel, bagus. Ada keajaiban dan Keajaiban. Apalagi selain keajaiban? Mungkin yang dia punya kemisteriusan, misterius. Ya, oke. Apalagi Amel selain itu? Yang Amel tahu. tokoh dan latarnya tidak ada di dunia nyata itu. Ya, tokoh dan latarnya itu tidak ada di dunia nyata. Ada lagi Amel? Tidak ada. Oke, berarti ciri khasnya itu dia bersifat tidak nyata atau namanya saja imajinasi. Kemudian dia punya tokoh unik dalam arti contoh nih dalam cerita si Amel itu yang punya kekuatan gaib. Di dunia nyata ada tidak orang punya kekuatan gaib? Tidak ada kan? Oke. Nah, itu menjadi ciri khas, kemudian perhatian dan juga dia punya cerita fantasi jenis-jenis ya, dongeng dan lain-lain. Oke. Nah, berarti kalian sudah sedikit paham ya tentang materi hari ini cerita fantasi. Nah, dapat ibu simpulkan bahwa cerita fantasi merupakan jenis teks yang dibuat berdasarkan daya imajinasi penulis atau oleh karena itu hal-hal yang diceritakan dalam cerita fantasi atau khayalan itu adalah hal-hal yang tidak nyata, kan? Sebagiannya. Oke. Boleh paham tentang pengertian? Kita lanjut ke unsur cerita fantasi. Nah, unsur-unsur cerita fantasi adalah elemen-elemen atau bagian-bagian menyusun sebuah cerita fantasi. Nah, unsur-unsur ini bisa juga dikatakan sebagai ciri-ciri yang menjadi pembeda dari cerita teks fantasi dengan jenis teks lainnya. Nah, untuk unsur-unsur cerita fantasi itu dia terbagi dua. Yang pertama itu unsur atau ciri umum. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah unsur intrinsik. Oke, ingat ya? Ada dua, unsur atau ciri umum dan unsur intrinsik dari cerita fantasi. Nah, kita lihat yang pertama dulu. Unsur atau ciri umum cerita fantasi. Nah, di sini yang pertama dia mengandung keajaiban, keanehan dan kemisteriusan. Misterius. Jadi teks cerita fantasi adalah cerita fiksi berjenis fantasi atau dunia imajinasi yang diciptakan oleh penulis. Nah, di dalam teks cerita fantasi diungkapkan hal-hal supranatural, kemisteriusan dan keajaiban baik yang tidak ditemui di dunia nyata. Nah, jadi pada teks cerita fantasi hal yang tidak mungkin seolah-olah menjadi hal yang biasa. Itu kalau di cerita fantasi. Nah, kemudian tokoh dan latar yang diciptakan penulis itu tidak ada di dunia nyata, ya. Jadi dia dimodifikasi dari dunia nyata. Jadi dia tidak nyata. Kemudian kita lanjut ke unsur yang berikut dari ciri umum. Ada ide cerita terbuka. Oke, siapa yang mau baca? Amel? Ya. Ide cerita tidak dilandasi oleh realitas kehidupan nyata, melainkan terbuka terhadap hayal bisa berupa fantasi tunggal. Semuanya hayal atau fantasi bisa memadukan unsur nyata dengan unsur Ya. Itu dari ide cerita terbuka. Nah, kemudian menggunakan berbagai latar atau lintas ruang dan waktu.
atau sama dimensi, ya kan? Kalian pernah lihat ada juga cara membaca dongeng, kalian bisa nonton itu kan? Ada dongeng tiba-tiba dia pindah ke sini, dia pindah ke situ, ya kan? Nah, kemudian ada tokoh unik. Nah, tokoh unik memiliki kesaktian. Tokoh memiliki ciri atau kemampuan yang tidak dimiliki manusia biasa. Contoh, tokoh Amel atau tokoh Diara memiliki kekuatan sihir. Di dunia nyata ada orang yang memiliki kekuatan sihir. Kemudian dia bersifat fiksi. Nah, tadi sudah disampaikan. Cerita fantasi adalah karangan yang tidak nyata atau dia bersifat rekam. Kemudian bahasa. Nah, bahasa dia menggunakan bahasa yang variatif, ekspresif, dan dia sering menggunakan makna kiasan atau makna khusus, serta kata sambung urutan waktu dan kata keterkejutan untuk menggerakkan cerita itu. Oke, sampai di unsur cerita yang umum, boleh paham? Yang berikut unsur-unsur intrinsik. Ya, lagi yang pertama ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik juga dia terdiri dari beberapa. Yang pertama itu adalah tema. Nah, tema atau ide dasar, gagasan utama yang melatar belakangi seluruh isi cerita. Nah, dalam cerita fantasi, tema seringkali berkaitan dengan hal-hal supranatural, sihir dan keajaiban. Itu temanya. Kemudian yang kedua ada tokoh dan penokohan. Tokoh sendiri, penokohan sendiri. Berbeda ya. Nah, tokoh itu adalah peran atau pelaku dalam cerita itu. Sedangkan penokohan itu dia punya sifat, dia punya karakter, dia punya watak tokoh yang digambarkan dalam cerita tersebut. Nah, jadi kalian bisa lihat tokoh dalam cerita fantasi itu seringkali unik dan atau tidak biasa, bahkan memiliki kesaktian atau kekuasaan. Jadi contoh nih, tokoh Diara. Tokoh Diara nih dia punya penokohannya adalah protagonis. Protagonis itu artinya dia baik, kan? Dia rendah hati. Itu dia punya penokohan. Sedangkan contoh kayak Amel itu dia punya karakter itu adalah protagonis. Dia suka sinis, suka sirik, dia memiliki kekuatan jahat. Kalau di tokoh dan penokohan dalam cerita fantasi. Nah, kemudian kita lihat lagi yang ketiga, alur atau plot. Itu yang biasa ya disebutkan dalam cerita fantasi. Dia merupakan rangkaian peristiwa yang membentuk jalannya cerita dari awal sampai akhir. Cerita fantasi dia sering menggunakan berbagai latar yang melintasi ruang waktu atau alur campuran maju mundur. Jadi maksud alur campuran maju mundur itu maksudnya adalah cerita ini dia berawal dari awal sampai akhir. Tapi bisa saja dia kembali lagi ke masa lampau, kejadian yang menceritakan kejadian itu awalnya dari apa, balik lagi cerita di masa lampau. Itu yang dimaksud dengan maju mundur dari dua alur. Jadi dia sampai sini dia kembali lagi ke masa lampau, balik lagi cerita masa lampau. Nah kan? Oke. Dan kemudian yang keempat adalah latar atau setting. Nah, latar itu dia terdiri dari tempat, latar suasana, dan juga waktu. Nah, keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita yang tadi bilang. Nah, cerita fantasi itu dia khas karena menggunakan berbagai latar yang bisa menyebabkan dimensi ruang dan waktu, misalnya masa kini ke masa lampau atau masa depan atau dunia nyata ke dunia khayalan. Seperti kayak film Barbie, dia dunia nyata, kalau dia menceritakan suatu kisah, dia balik ke dunia khayalan. Kan ada dua kisah, nonton kemudian kita lanjut ke yang kelima, sudut
Nah, sudut pandang itu posisi atau cara penulis, ya. Dia menempatkan dirinya dalam cerita. Misalnya orang pertama dia bilang adalah aku, orang ketiga dia bilang dia sebagai dia. Dan yang terakhir itu adalah amanah. Dalam cerita fantasi itu pasti ada amanah. Amanah itu adalah pesan moral atau pelajaran yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca melalui cerita yang dia tulis atau dia buat. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau paham tentang kedua unsur ini, unsur sama unsur intuisi? Ada semuanya boleh paham? Boleh. Kalau tidak ada pertanyaan dan boleh paham, ibu mau kasih tugas, ya. Tugasnya adalah kalian membentuk kelompok atau kelompok yang terdiri dari 5 orang. Nanti satu kelompok dulu kalau ibu sampaikan tugas apa yang akan kalian kerjakan. Oke, silakan untuk kelompok. Satu kelompok 5 orang. Ambil tidak ke ambil kegiatan dengan kelompok. Oke, biar lagi kita kelompok. Sedangkan kakak kira di sana. Atau ini juga. Dia. Bagi dulu, nanti baru itu jelaskan ya apa yang mau dikerjakan. Biasanya dua oke kalau belakang dulu. Nah, ini
Nah, setelah kalian membaca dua cerita fantasi itu, kemudian kalian analisis kedua cerita tersebut ya berdasarkan unsur-unsur intrinsik cerita fantasi yang sudah ibu buatkan dalam bentuk tabel. Nah, yang pertama kalian tulis dulu judul cerita yang pertama apa, yang kedua apa, kolom yang di atas. Kemudian yang kedua kalian lihat ada unsur intrinsik. Yang pertama ada tema, kemudian ada tokoh dan penokohan, kemudian yang ketiga ada alur, dan yang keempat latar, kemudian sudut pandang, dan terakhir ada amanah. Jadi kalian lihat tema dari cerita apa, yang kedua apa, kemudian dia punya tokoh, dan siapa-siapa saja sama penokohannya, oke, dan seterusnya. Boleh paham? Boleh paham semua? Boleh. Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan. Oke? Silakan mulai dari sekarang. Tapi sebelum itu dulu namai kelompok kalian dulu. Kelompok satu yang mana? Kelompok satu, kelompok dua, oke? Satu, kelompok dua, sepakat? Sepakat, Ibu. Oke, siap. Kalian mengerjakan. Sini. Udah.
kerja kami. Itu cerita yang pertama ya. Dan satu tema perjuangan melawan kegelapan atau kejahatan dan penemuan potensi diri melalui keberanian. Dalam cerita satu adalah Wira, protagonis utama, berani, tinggi, dan berjiwa sahabat setia membantu dalam perjalanan. Mampu bayangan atau raja bayangan. Antagonis jahat ingin menghancurkan. Desa Eldoria Lingkungan Kubo Gunung Naga Lembah Seyang. Waktu tidak seperti masalah atau masa fantasi yang tidak ditentukan. Tiga suasana misterius, tegak, berbahaya, dan teknologi. Amanat, keberanian dan keyakinan pada diri sendiri adalah senjata terkuat untuk menghadapi sesuatu. Terima kasih presentasi kami dari kelompok 3, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain kami persilakan. Oke, semuanya. Kami ucapkan terima kasih. Oke, semuanya sudah mendengar hasil jawaban dari kelompok 3. Semua setuju dengan cerita 1? Kelompok 1 setuju? Oke. Berikan aplaus dulu. Oke. Kita lanjut untuk cerita yang kedua. Nah, cerita yang kedua ini Ibu minta kelompok 2 untuk mempresentasikan cerita yang kedua. Oke, silakan. Nanti kelompok 1 juga mempresentasikan jawabannya. Ini mau presentasi cerita pertama juga? Satu. Terima kasih kepada Yang Maha serta Ibu Guru atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kami. Yang pertama, tema pengorbanan untuk menyelamatkan komunitas dan mempunyai kecerdasan atau ilmu pengetahuan.
Yang keempat kata, keempat pola yang pasti atau dimensi lain. Waktu masa depan yang berteknologi tinggi atau futuristik fantasi. Yang ketiga suasana cemas futuristik bentuk teka-teki. Mulai dari pengertian dan cerita fantasi, kemudian juga unsur-unsurnya kalian sudah bisa menganalisis dengan sangat baik. Kemudian kalian juga sudah boleh mempresentasikan hasil kerja kalian juga dengan sangat baik. Nah, jadi dari semua itu ibu dapat membuat kesimpulan untuk pembelajaran hari ini adalah unsur-unsur cerita fantasi yang merupakan elemen-elemen penyusun sebuah cerita fantasi. Unsur-unsur ini bisa juga dikatakan sebagai ciri-ciri yang menjadi pembeda antara teks cerita fantasi dengan teks cerita jenis lainnya. Nah, unsur-unsur cerita fantasinya terbagi atas berapa itu? Dua itu. Yang pertama itu adalah unsur yang pertama adalah unsur atau ciri umum. Dia terbagi atas ada 2, 4, 6. Yang pertama ada keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Kemudian yang kedua dia ada ide, cerita itu. Yang ketiga menggunakan berbagai yang berikut adalah tolong ibu. Dan yang kelima bersifat fiksi dan nyata. Bersifat fiksi itu adalah dia tidak nyata. Dan yang terakhir adalah dia punya penggunaan bahasa ibu. Oke. Dan unsur yang kedua itu adalah unsur
memenuhi